Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Shironeko Project Zero Chronicle. Anime ini memiliki latar di dua kerajaan yang berbeda, yaitu kerajaan putih yang melayang di langit tinggi dan kerajaan hitam yang terletak di daratan. Kehidupan di kedua wilayah tersebut sangat bertentangan. Orang-orang yang tinggal di bagian atas dilindungi oleh cahaya, sedangkan yang tinggal di bagian bawah cukup kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka tinggal bersama dengan monster kegelapan yang selalu siap untuk menyerang, sehingga tak jarang ada yang iri dengan orang-orang yang tinggal di atas langit. Sedangkan penduduk di kerajaan langit menganggap wilayah kegelapan sebagai ancaman karena Raja Kegelapan selalu memulai perang dan menyerang kerajaan putih. Semuanya berawal ketika suatu desa diserang monster kegelapan. Seorang remaja laki-laki mencoba melindungi anak-anak yang tinggal di desa tersebut. Namun usahanya menjadi sia-sia karena anak tersebut mengorbankan diri sebagai umpan. Sedangkan semua penduduk desa meninggal karena tidak mampu untuk menahan serangan monster. Akibatnya dia menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam kejadian tersebut. Ketika hujan sedang turun, pemuda itu menggali lubang yang cukup dalam. Kemudian seorang pendekar datang menghampirinya, lalu menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Dalam keadaan yang mengkhawatirkan, dia menjawab sedang menggali lubang untuk penduduk desa yang telah dibunuh oleh monster. Pendekar itu pun menyuruhnya berhenti menggali dan memberinya makan supaya dia tidak sakit. Pendekar yang menemui pemuda itu bernama Skiers. Saat dia menanyakan nama pemuda tersebut, pemuda itu tidak menjawabnya. Alasannya karena selama ini semua orang memanggil pemuda itu sesuka hatinya, atau bisa dibilang dia tidak memiliki nama. Karena pemuda itu menggali terus-menerus, Skiers memberikan pedang kepadanya supaya berhenti menggali lubang. Mereka kemudian bertarung dalam sebuah duel pedang. Setelah melihat potensi dan mendengarkan impiannya yang besar, dia pun mewariskan pedang dan menyuruhnya pergi ke ibu kota dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Pangeran Kegelapan, sang penerus Raja Kegelapan. Dari sinilah awal mula pemuda tanpa nama tersebut menjadi Pangeran Kegelapan. Sementara itu di Kerajaan Putih, Ratu Cahaya bernama Iris dan pasukannya bertempur melawan monster kegelapan. Untuk saat ini, mereka bisa mengusir segala ancaman. Namun Iris khawatir jika suatu saat kemampuannya tidak lagi cukup untuk melakukannya. Dia bisa merasakan bahwa perwujudan dari Raja Kegelapan semakin meningkat. Di lain tempat, pangeran bertemu dengan seorang pria bernama Falas. Falas menyerang pangeran karena mengira telah mencuri pedang dari Skiers. Namun setelah pangeran memperkenalkan diri, Falas pun bersedia untuk menjadi pelayannya yang setia. Karena selama ini dia mengemban tugas untuk melayani raja dan penerusnya. Di saat Ratu Iris menghadapi leluhur cahaya, lagi-lagi wilayah Kerajaan Putih kembali diserang oleh kegelapan. Penyerangan kali ini juga agak berbeda dengan sebelumnya. Selain diserang segerombolan monster ganas, di antara mereka juga terdapat monster yang kuat yang memiliki akal. Mereka menyerang dengan teratur sehingga menyebabkan sebagian wilayah di Kerajaan Putih dikuasai oleh musuh. Namun sebelum keadaan semakin memburuk, Iris segera datang ke medan pertempuran. Dengan meminjam kekuatan dari leluhur cahaya, dia bertarung mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi serangan biasa saja ternyata belum cukup untuk mengalahkan monster tersebut. Pada akhirnya monster itu mundur karena tidak menemukan lawan yang sepadan. Sedangkan komandan kesatria kerajaan berhadapan dengan pasukan kegelapan yang anggotanya terdiri dari manusia. Pada awalnya mereka menyatakan untuk menyerah, tapi tiba-tiba saja berubah menjadi monster. Dalam keadaan tersebut, hal yang bisa dilakukan oleh Iris hanyalah memberi bantuan, terutama kepada orang yang masih bertahan hidup. Sedangkan di Istana Kegelapan, seseorang beranggapan bahwa penyerangan itu tidak berguna karena hanya pasukannya saja yang dikorbankan. Kemudian tak lama setelah raja datang, orang itu pun dibinasakan. Meskipun tak berwujud, tapi sepertinya Raja Kegelapan tak ingin ada orang yang menentang perintahnya. Semua orang harus mematuhinya hingga seluruh dunia diselimuti kegelapan. Setelah Falas menemui Raja Kegelapan, pangeran meminta Falas mengajarkannya berpedang. Pangeran mengatakan
bahwa dirinya tidak akan bisa menjadi raja jika tidak mampu mengalahkannya. Pada saat itu Falastida mematuhi permintaan tersebut karena menurutnya banyak belajar sangat diperlukan untuk memerintah kerajaan. Daripada berlatih untuk bertarung, dia lebih memilih untuk memberinya pengetahuan dasar menjadi seorang raja. Selain itu, bukan hanya pangeran saja yang mengincar posisi sebagai raja. Ada banyak di antara kesatria yang akan menjadi penerus raja. Maka dari itu, dia harus lebih serius, tidak hanya kuat dalam bertarung, tapi juga memiliki martabat dan pengetahuan yang diperlukan. Kemampuan tempur serta pengetahuan pangeran perlahan mulai meningkat. Ketika seseorang berada dalam bahaya, dia sudah mampu untuk menyelamatkannya. Seorang perempuan bernama Groza menjadi orang asing pertama yang mengakuinya sebagai pangeran. Dia juga terlihat menyukainya sejak pertama kali bertemu. Groza ingin supaya pangeran berkompetisi dengan peserta lain untuk mendapatkan pedang hitam. Semua itu diperlukan supaya pangeran mendapatkan gelar sebagai ksatria kegelapan sejati. Di kastil Kerajaan Putih, Ratu Iris mengingat kembali kejadian penyerangan yang terjadi sebelumnya. Ketika Iris sebelum menjadi Ratu Cahaya, kegelapan sudah sering menyerangnya. Namun karena dia selalu memikirkan hal terpenting, maka perlahan pandangannya terhadap dunia mulai berubah, di mana Ratu Cahaya membutuhkan seseorang berjuang bersamanya, meskipun orang itu berasal dari wilayah kegelapan. Untuk mendapatkan pedang hitam, pangeran berkumpul dengan semua kandidat penerus raja. Mereka harus menunjukkan kemampuannya, dimulai dari melawan monster hingga berduel bagi dua peserta yang tersisa. Siapapun yang bertahan, maka dialah yang akan menjadi pemenang dan dinyatakan layak menjadi raja berikutnya. Tak lama kemudian, kompetisi pun dimulai. Semua monster berukuran sedang dikeluarkan. Para peserta mulai menyerang monster tersebut. Ketika semuanya menyerang, pangeran malah berdiam di bagian belakang. Pada saat itu, dia ingat kembali peristiwa pembantaian di tempat asalnya. Akan tetapi ketika ada monster yang mendekat, dengan mudah dia dapat mengalahkannya. Di antara mereka tidak ada yang kesulitan ketika melancarkan serangannya. Namun ada pengguna sihir yang serangannya tidak mempan. Semua orang mengira bahwa dia akan segera mati. Di saat itulah pangeran datang menyelamatkannya. Kemudian ketika peserta lain mempertanyakan perbuatannya, muncullah seekor monster yang jauh lebih kuat. Akibatnya hanya pangeran dan peserta bernama Adele saja yang berhasil bertahan. Sebagai salah satu peserta yang berhasil bertahan, pangeran berhadapan dengan Adele. Pada awalnya kemampuan mereka terlihat seimbang, namun pangeran berhasil menjatuhkan senjata Adele, sehingga sementara waktu dia tidak bisa menyerang. Akan tetapi kesempatan itu tidak berlangsung lama. Adele mengambil kembali senjatanya dengan niatan untuk kembali menyerang. Padahal dia bisa saja membunuhnya sehingga langsung menjadi pemenang. Namun pada akhirnya pangeran menjadi penerus raja utama karena dalam kompetisi lawannya sendiri yang mengaku kalah. Setelah menyelesaikan kompetisi tersebut, mereka diberi tugas untuk menyampaikan surat ke Kerajaan Putih, di mana penerus utama dan kedua yang akan memberikannya secara langsung. Dengan menggunakan kapal terbang, pangeran dan rekan-rekannya pergi menuju Kerajaan Putih. Dalam perjalanan, pangeran terlihat pendiam, sehingga Adele mengusulkan agar dia saja yang menggantikannya sebagai utusan. Sedangkan pangeran berpura-pura saja menjadi pengawalnya, dengan alasan tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Oi, hop, Kemudian setelah sampai, pangeran dan Adele langsung dicurigai oleh kesatria. Meskipun kedatangan mereka sudah diberitahu, tapi awalnya tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Kerajaan Putih. Tapi karena Adele berhasil meyakinkan kesatria tersebut, akhirnya pangeran bisa bertemu dengan Ratu Cahaya. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membentuk aliansi mengalahkan monster berakal. Mengenai hal itu, Ratu meminta waktu untuk memutuskannya karena beranggapan tidak ada jaminan. Setelah aliansi
aliansi itu dibentuk, mungkin saja Raja Kegelapan akan mengincarnya kembali. Kemudian di malam harinya, Adele mengkoreksi tingkah laku pangeran. Dia mengatakan membersihkan nama pangeran itu cukup melelahkan. Selain itu, dia juga merasa bahwa orang-orang di Kerajaan Putih keras kepala dan menganggap bahwa Ratu Cahaya berniat untuk memanfaatkan perang. Keesokan harinya mereka kembali berhadapan dengan Ratu. Meskipun pangeran sedang berpura-pura menjadi orang biasa, tapi sebelum membentuk aliansi, Ratu Cahaya menanyakan sesuatu pada pangeran. Dan ternyata jawabannya membuat Ratu setuju untuk membentuk aliansi. Meskipun gencatan senjata sudah diresmikan dan utusan kegelapan tidak terlihat jahat, tapi pangeran dan Adele tetap diperlakukan seperti sandera. Maka dari itu, komandan kesatria bernama Veos memutuskan untuk menjaga istana. Sementara itu, di wilayah kegelapan, semua pasukan sedang bersiap untuk berperang menghadapi monster berakal. Pertempuran tersebut diawali dengan serangan dari Valas, sedangkan Groza menyerangnya dari kejauhan. Namun sebanyak apapun serangan yang dikeluarkan, sepertinya tidak mempan. Monster itu juga mempunyai kemampuan menghentikan gerakan seseorang, sehingga mengakibatkan banyak pasukan kegelapan terkalahkan. Di saat itulah Ratu Cahaya mulai bertindak. Dia datang untuk menyelesaikan kewajibannya setelah membentuk aliansi. Dengan kekuatan cahaya, maka Raja Kegelapan dapat dengan mudah mengalahkan monster berakal. Namun pada saat itu dia tidak membunuhnya, karena sepertinya memiliki rencana untuk memanfaatkannya di lain waktu. Setelah pertarungan berakhir, Iris hanya bisa terdiam dan kembali menuju Kerajaan Putih. Sedangkan di Kerajaan Putih, Adele dan pangeran menemui penyihir istana yang bernama Sima. Tak lama kemudian, pangeran melihat Iris yang terbang di atas langit. Pangeran bergegas untuk menemuinya karena Iris terlihat tidak normal. Meskipun berhasil memenuhi syarat aliansi, tapi sepertinya dia terlalu banyak menggunakan kekuatan sehingga tidak baik terhadap kondisi fisiknya. Pangeran merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Bahkan dia sampai menanyakan tentang keadaan Ratu Cahaya. Sebagai orang yang dianggap tidak penting, hal itu seharusnya bukan urusan dia, dan pertanyaannya itu membuat kesatria sedikit marah. Tapi bagaimanapun juga, kesatria berkata bahwa Ratu Cahaya harus segera pulih. Selain itu, karena monster berakal telah dikalahkan, maka pekerjaan pangeran seharusnya sudah selesai. Mereka akan berpamitan kepada Ratu Cahaya dan kembali ke daratan. Tapi sebelum hal itu terjadi, Palas memberikan surat lain untuk diserahkan ke Kerajaan Putih. Setelah bertarung melawan monster berakal, Groza tidak memiliki kesempatan beristirahat, tapi dia terlihat senang karena bisa bertemu lagi dengan pangeran. Tak lama kemudian, Groza sampai di wilayah Kerajaan Putih. Saat pangeran berhadapan dengan Ratu Cahaya, dia menyampaikan surat dari Raja Kegelapan. Setelah surat dibuka, ternyata Raja Kegelapan meminta perpanjangan perdamaian sampai kerusakan yang disebabkan monster berakal berhasil diperbaiki. Iris pun menerima usulan tersebut. Dia meminta kepada bawahannya untuk mempersiapkan surat balasannya. Sementara itu, Iris akan membantu para utusan untuk berkeliling Kerajaan Putih, supaya para utusan bisa menikmati hari terakhirnya dengan santai. Ketika berkeliling, tampaknya perbedaan di antara dua kerajaan tidak lagi dipermasalahkan. Mereka saling menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka bertukar pakaian sebagai simbol persahabatan antara dua kerajaan. Pada saat itu, Iris sangat senang karena menghabiskan waktu seperti itu jarang sekali terjadi.